Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Hari ini juga bertepatan dengan pesta wajib Santo Paulus Miki dan teman-temannya yang adalah martir di Jepang. Ini ada 26 orang. Lalu warna liturgi kita hari ini merah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, seringkali ketika kita mengajar, kita membutuhkan satu buku, yaitu buku panduan, buku mengajar. Ini penting bagi saya, menurut saya. Untuk apa? Untuk menjadi bahan seberapa dalam, seberapa luas kita mengajar. Demikian pula juga menjadi pengarah kita, pelajaran apa yang mulai di awal atau sedang kita proses bersama-sama. Lalu pengajarannya menjadi terarah. Ini yang seringkali kita butuhkan dalam pengajaran. Meskipun di sana, di dalam pengajaran di lingkungan atau di mana itu kita juga membutuhkan minum misalnya kita butuh air minum, air putih, karena memang kalau mengajar, satu orang mengajar untuk 10 atau sampai 14 orang lalu tidak ada air putih, rasa-rasanya juga mulut itu menjadi kering sekali. Apalagi kalau pengajarannya monolog atau setengah monolog, tidak berupa bentuk experience tertentu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, Tuhan Yesus memilih banyak murid. Salah satu bagiannya adalah 12 murid yang mereka diajar selalu, kemana-mana diajar. Lalu akhirnya hari ini kita bisa melihat bahwa mereka diutus. Coba kita akan dengarkan Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengutus mereka. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada mereka, kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu telah diajar, telah menjadi murid lama, dan hari ini kita mendengar mereka diajar pula untuk mengajar secara langsung kepada orang-orang berdua-dua. Mereka mempunyai otoritas yang dari Tuhan, mempunyai kuasa yang dari Tuhan, yaitu kuasa atas roh-roh jahat. Lalu juga menjadi penyembuh-penyembuh. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak
dan menyembuhkan mereka. Inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan, meminyai orang lalu sembuh, mengusir roh-roh jahat. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih para katekis, di dalam pengajaran ini mereka juga dilarang ini dan itu, diperkenankan ini dan itu. Misalnya diperkenankan membawa tongkat, diperkenankan memakai sandal atau apa ya namanya di situ. Tetapi mereka tidak boleh membawa uang. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan baju double misalnya. Ini adalah semacam batasan-batasan. Namun apa yang mestinya kita perhatikan bagi kita seorang katekis, kita menyerahkan diri kepada Tuhan sendiri. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita bawakan di situ. Kalau kita menggunakan panduan sebagai bahan untuk mengajar, kita memakai itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian, biarlah Tuhan yang berkuasa di situ. Semestinya kita tidak butuh banyak hal. Kalau zaman dulu, para murid itu pergi berdua-dua begitu saja dengan kuasa-kuasa yang ada pada mereka. Kita sekarang membutuhkan misalnya tadi ada panduan, tetapi kita seringkali juga membutuhkan papan tulis atau malah proyektor atau peraga-peraga yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa para pengajar, murid-murid tadi diberi otoritas kepada Tuhan oleh Tuhan Yesus, diberi otoritas oleh Tuhan untuk bekerja. Nah, mereka juga yang bekerja itu semestinya menyandarkan diri kepada yang memberi otoritas. Tetapi di sini tidak dijelaskan bagaimana kalau nanti menghadapi banyak masalah. Tuhan Yesus sendiri juga di dalam pengajarannya mempunyai banyak masalah. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika orang tidak mau mendengar, ketika mereka ditolak, lalu mereka hanya diminta untuk membebaskan debu-debu tanah pada kaki atau pada sandalnya. Itu saja, tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang memaksa yang bisa dilakukan oleh mereka. Mari kita semua mencontoh, meneladan para murid itu di dalam karya kita sebagai katekis, sambil kita sendiri menjadi murid, kita semakin dikuatkan, semakin mendalam dalam iman kita. Amin.